monika.com. This is Monica Talk, let's talk. Hai, halo Sobat Smanika, selamat datang di podcastnya Smanika. This is Monica Talk, let's talk. Bersama saya Vinka dan juga kita sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu salah satu guru legendarisnya SMA Negeri 1 Sumbawa Besar. Selamat pagi Bapak Dr. Andu Suherman. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Puji syukur kalau baik. Pak, pertama-tama kami menyampaikan terima kasih banyak atas kehadirannya di podcast kita pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui nih, Bapak Dr. Andu Suherman ini sudah bertugas lama di SMA Negeri 1 Sumbawa Besar. Dan juga pastinya sudah menyimpan banyak banget cerita-cerita yang untuk diceritakan pada podcast hari ini. Sekarang, Vinka sudah pegang nih CV yang ditulis oleh Bapak Dr. Andu Suherman. Oleh karena itu Bapak, saya izin membacakan CV ini untuk teman-teman sekalian. Dimulai dari yang pertama, yaitu nama Bapak Dr. Andu Suherman, tempat dan tanggal lahir Kakiang 3 Mei 1964, dan menempuh pendidikan di SD SDN Kakiang, SMPN 3 Sumbawa, di SMA MAN 1 Sumbawa, dan melanjutkan kuliah di IKIP Mataram. Dan lama bertugasnya sebagai guru di SMA Negeri 1 Sumbawa, yaitu selama 33 tahun, dan memiliki prinsip hidup yang menurut Vinka ini sangat bagus untuk teman-teman jadikan prinsip hidup juga, yaitu jangan takut untuk berkata benar. Wah, tadi adalah prinsip yang memang seharusnya diterapkan bagi anak-anak muda sekarang. Jadi Bapak, untuk isi podcast kita hari ini kita akan menyiapkan beberapa pertanyaan dan kita akan tanya jawab pada podcast pada hari ini. Mungkin kita bisa langsung masuk dalam pertanyaannya Pak? Ya, boleh, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak kan sudah lama di SMA Negeri 1 ini Pak, dan juga Bapak ini disegani oleh siswa-siswa dan alumni-alumni nih Pak, karena sifatnya Bapak yang tegas dan mandiri dan juga sangat istilahnya tertib gitu Pak. Nah, kalau istilah zaman sekarang sih Pak untuk anak-anak muda tuh disebut dengan guru yang legend. Bagaimana sih tanggapan Bapak terhadap istilah guru legend ini Pak? Ya, terima kasih sebelumnya. Saya tidak menduga kalau saya akan dinobatkan sebagai guru legend. Ya, legend. Terima kasih semuanya. Pertama, waktu penerimaan SK saya pertama, saya berkomitmen untuk menjadi guru yang baik. Menjadi guru yang baik itu apa? Yang pertama, pernah dipesankan oleh dulu ada Bapak Zuapasihu namanya, Kakanwil Depdikbud zaman dulu, tahun 91. Beliau menyampaikan ke kami semuanya yang saat itu menerima SK tahun 91, sekolah saya pindahkan ke depan rumah. Beliau bertanya, tahu apa maksudnya itu? Kita semua diam, tidak tahu. Saya pindahkan ke depan rumah supaya saudara-saudara tidak terlambat datang ke sekolah. Dan itulah yang terinspirasi saya dari sejak saat itu, bahwa saya berjanji dalam diri saya sendiri bahwa saya tidak akan terlambat datang sekolah, kecuali ada hal-hal yang luar biasa. Saya sakit, atau saya tidak berada di tempat. Nah, mulai saat itu, malum saya guru baru ya, berkomitmen bahwa walaupun saya baru, itu saya bertindak sebagai guru yang sudah lama. Sampai hari ini tidak pernah berubah. Ya, yang tidak berubah itu adalah disiplin. Kadang-kadang kalau saya bilang sama anak saya, besok kita berangkat jam 6:30. Lewat 6:30 lari dia kejar motor saya. Ya, karena saya tidak mau peduli, yang penting saya tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, itu yang menjadi komitmen saya, dan sampai hari ini tinggal 6 bulan lagi, saya harus purna tugas, dan itu tetap saya lakukan, dan kalian saksikan sendiri setiap hari, pasti ada saya di depan itu kalau saya tidak sakit. Ya, walaupun sekedarnya berdiri, menyampaikan salam, menerima kalian datang, kadang-kadang saya tulis juga di piket itu, semangat piket, semangat pagi piket, ya. Jadi
Jadi itulah komitmen saya yang tidak pernah berubah dari dulu. Dan alhamdulillah bisa saya pertahankan. Ya, kalau begitu sih Pak, lebih bagusnya untuk kita semua ya pelajarannya itu komitmen yang dimiliki oleh Bapak itu kita terapkan juga dalam diri kita. Nih buat teman-teman nih Semanika yang masih telat datang sekolah, mulai deh terapin komitmen, pindahkan sekolah ke depan rumah kalian. Biar nanti nggak telat datang sekolahnya. Nah, untuk yang kedua nih Pak, mungkin boleh berbagi kisah hidup Bapak saat Bapak sekolah dulu, sehingga Bapak menjadi yang sekarang dengan sikap yang disiplin ini Pak. Selain dari karena tidak telat datang sekolah itu, mungkin ada hal-hal lain Pak yang membuat Bapak menjadi disiplin seperti sekarang ini. Ya oke. Saya itu tamat SD itu tahun 77. Zaman itu ada perpanjangan tahun. Jadi saya di SMP itu 1,5 tahun, diubah dari Januari ke Desember, dari Januari Desember menjadi dari Juni ke Juni, dari Juli ke Juni. Itu tahun 1978. Jadi 1,5 tahun saya di SMP kelas 1. Nah sejak saat itu saya ini kan dari keluarga miskin, jarang-jarang orang yang bisa melanjutkan. Ya. Jadi kalau ada yang bisa sekolah saat itu mereka yang agak ekonominya menengah ke atas. Ya kalau kayak saya ini hanya semangat saja. Apalagi pada saat SMP itu saya tinggal di rumah orang. Di rumah orang itu kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang punya rumah. Harus bangun pagi, harus rajin bekerja, menyuci sendiri, masak sendiri, bekerja membantu yang tuan rumah. Nah itulah kisah-kisah saya pada saat SMP. Kemudian pertama cita-cita saya itu sebetulnya ingin jadi tentara. Zaman itu yang pertama ibu saya tidak mengizinkan. Itu ada surat izin dari orang tua dulu. Ibu saya tidak mau tanda tangan. Saya sebetulnya sudah mendaftar. Nah cuman saat itu begitu saya mendaftar ibu saya tidak mengizinkan. Dan tidak putus sampai di situ. Pada saat saya mau tamat kuliah dulu, ada namanya Wamil. Saya ikut juga. Saya sebetulnya secara administrasi itu sudah lolos. Tapi karena zaman itu saya mengikutinya itu untuk polisi militer. Saya lolos dari segi administrasi dan lain sebagainya. Cuman saat itu ijazah saya belum ada. Ijazah saya bulan Oktober tahun 89. Yang diminta itu sekitar bulan Agustus. Akhirnya saya mengundurkan diri zaman itu tahun 89. Itu ada Wamil. Nah, untuk sekolah, saya sebetulnya 2 cita-cita dulu. Begitu saya masuk ke SMA, saya ingin jadi insinyur pertanian. Saya ingin mengubah pola hidup terutama petani-petani di kampung saya. Ya. Kemudian karena sesuatu dari hal, akhirnya saya tidak bisa masuk jurusan IPA. Akhirnya saya masuk jurusan IPS. Saya bukan terpaksa, memang saya harus ke jurusan IPS. Nah setelah itu, mengapa saya memilih jadi guru zaman itu? Saat kami berpisah, ya, itu perpisahan, saya kok menangis gitu ya, merasa tidak ingin berpisah dengan teman-teman saya. Nah, satu-satunya profesi supaya saya tidak ikut larut dalam itu adalah menjadi guru. Nah, sejak saat itu saya berkomitmen untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi itu dengan masuk ke dunia pendidikan supaya nanti kelak saya menjadi guru dan lama-lama saya bisa bersama dengan anak-anak murid saya dan itu memang tercapai alhamdulillah. Syukur kalau gitu semuanya tercapai ya Pak ya, sesuai dengan rencananya Bapak. Kalau gitu berarti kriteria sikapnya Bapak yang sekarang ini berdasarkan kebiasaan yang dulu Bapak terapkan saat tinggal di rumah orang ya Pak ya? Ya. Ya. Jadi Bapak belajar mandiri dan sekarang semuanya terbawa sampai sekarang. Ya itu teman-teman, kebiasaan itu bisa merubah pola hidup kita juga ya Pak ya. Sehingga kita menjadi yang seperti sekarang ini. Nah Bapak kan sudah lama nih Pak di SMA Negeri 1, tentunya ada cerita suka dan duka antara dari murid mungkin atau dari guru-guru lain. Mungkin bisa Bapak bagikan kepada teman-teman Semanika yang lain. Ya oke. Sejak saya menginjak di SMA 1, saya tidak membayangkan bahwa saya akan menjadi guru SMA 1. Dan begitu saya menjadi guru SMA 1,
saya bertekad di dalam hidup saya, di dalam berjanji dengan diri saya sendiri bahwa saya akan purna tugas di SMA 1. Tidak ada yang saya inginkan. Tidak mau jadi ini, jadi ini. Pokoknya saya harus purna tugas di SMA 1. Dan alhamdulillah itu tercapai. Nah, tentang suka duka itu banyak sekali ya. Terutama awal-awal saya masuk, saya itu guru muda. Memang saya suka olahraga. Nah, untuk menaklukkan anak-anak yang agak sedikit sering melanggar aturan ya, saya punya trik-trik tersendiri. Saya tidak melakukan kekerasan, tapi saya melakukan hal-hal yang menurut nalar mereka itu tidak masuk di akal. Tapi saya lakukan. Contoh misalnya ya, saya pernah belajar bela diri, walaupun saya tidak setinggi sabuk yang mereka miliki, tapi saya tahu trik-triknya bela diri ini itu. Hanya itu yang saya ceritakan ke mereka. Ceritanya ada cerita penyimpangan sedikit, tapi untuk kebaikan mereka. Nah, saya suka olahraga, main bola. Saya main bola itu sebetulnya hanya istilahnya ya, hanya mengandalkan fisik, tidak mau mundur. Hatta itu berkelahi, saya tidak mau mundur. Dan itu yang saya perlihatkan kepada mereka, supaya mereka mempunyai tekad yang sama dengan saya. Nah, itu untuk menaklukkan anak-anak yang dulu ini. Anak-anak yang dulu itu ada yang sering kadang-kadang ada juga yang pukul guru dulu. Ya, ada yang berkelahi dengan guru, ada yang mengajar-ngajar guru ya. Nah, alhamdulillah berkat trik saya, kemudian dengan doa ya, supaya mereka juga menjadi anak-anak yang baik, dan alhamdulillah belum pernah terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan kepada diri saya, baik yang dilakukan oleh teman maupun oleh anak-anak zaman itu. Nah, perbedaan zaman yang dulu ya, anak-anaknya sedikit bengel tapi penurut, karena orang tuanya itu menyerahkan sepenuhnya. Salah satu contoh misalnya ya, itu tidak ada si orang tua tidak ada si guru, belum ada si guru gila yang maksud saya ya, yang memukul siswa sampai gini-gini. Tapi penyerahan dari orang tua ke guru itu sangat besar. Nah, sehingga anak-anak itu begitu kita melakukan informasi tentang anaknya itu didukung semuanya. Tidak seperti sekarang. Sekarang ini kan orang tua mungkin pada lebih pintar, kemudian zaman barangkali sekarang ya, sehingga pendidikan karakter itu agak sedikit melenceng, ada sedikit berubah, karena mungkin sudah dari rumah itu sudah tidak terlalu tidak terlalu disiplin, terutama dari rumah. Nah, sehingga datang ke sekolah, mereka melakukan hal-hal apa yang dilakukan di rumah. Salah satu contoh misalnya ya, nyaut pada guru. Nah, misalnya 1 kata guru, 10 kata dia. Berarti itu dari rumah juga begitu. Nah, yang dulu ndak ada, walaupun dia ini kalau kita tidak tanya betul-betul karakternya, walaupun mereka nakal saat itu, tapi sangat menghargai guru. Ya, apapun yang kita katakan sangat dihargai. Nah, itu perbedaannya antara siswa yang sekarang dengan siswa yang dulu. Nah, itu juga tidak bisa kita begini juga, mungkin karena zamannya digital ya, serba mudah, serba wah misalnya ya. Nah, kalau dulu kan anak-anak masih jalan kaki, masih ini, masih itu dan lain sebagainya. Uang kalau mereka ada, kalau uang Rp50 itu sangat berharga ya. Sangat berharga sekali. Saya masih ingat ongkos bemo dulu pernah Rp25. Rp25, ongkos dokar Rp50. Jadi uang itu sangat berharga dulunya. Nah, sehingga anak-anak yang datang dari Karangpekat itu jalan kaki ke SMA 1. Nah, yang datang dari Kampung Irian jauh-jauh jalan kaki. Karena memang zaman itu memang zaman jalan kaki, kendaraan belum begitu seperti sekarang. Ya. Kalau untuk dari segi cerita bersama guru-gurunya ada nggak Pak? Dia punya suka duka gitu selama Bapak menjabat di SMA Negeri 1 ini? Kalau sama Bapak dan Ibu Guru, bedanya ya, Bapak dan Ibu Guru dulu tuh sangat akrab.
Sangat akrab sekali karena apa istilahnya ya, tuntutan kurikulum tidak seperti sekarang. Sekarang cenderung Bapak Ibu guru itu individualisme ya. Karena sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak sempat kita ngerumpi-ngerumpi, tidak tempat kita ini ya. Nah itu bedanya. Bukan salah bukan salah Bapak Ibu guru ya yang tidak ingin, karena memang tingkat sosial guru itu memang tinggi semua. Cuma memang tidak ada kesempatan karena diburu oleh kurikulum. Nah termasuk kalian kan ngerasakan itu. Banyak tugas, setiap mata pelajaran sehari 3-4 tugasnya. Sehingga tidak sempat ada waktu bermain ya. Nah begitu juga Bapak dan Ibu guru. Kalau kami dulu waktu awal-awal sampai di bawah tahun 2000-an ya. Wah itu masih kemana-mana selalu ada kebersamaan ya, selalu ada. Nah sekarang ini memang kesempatan yang tidak ada, bukan gurunya, bukan karena faktor individualisme, tapi apa istilahnya ya, kesempatan itu yang tidak ada, karena guru harus juga mengerjakan tugas-tugas yang banyak. Nah sehingga untuk ngobrol-ngobrol yang biasa-biasa gitu ya, itu tidak kurang lagi, tidak ada kesempatan ya. Apalagi ditambah dengan jam mengajar itu sampai kalau kita full masuk pagi misalnya itu kan sampai harus 2:30 baru kita pulang. Nah, begitu pulang ke rumah sudah azan. Nah, tidak ada kesempatan Bapak Ibu guru. Apalagi dengan 24 jam minimal. Nah kalau dulu kan tidak seberat yang saat ini. Berarti terasa sekali ya Pak perbedaan antara guru-guru yang zaman dulu sama yang sekarang ya Pak ya? Ya, perbedaannya di situ. Perbedaannya tidak ada kesempatan untuk kita ngobrol-ngobrol, curhat-curhat ya, yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran, karena masing-masing Bapak Ibu sangat sibuk sekali dengan tugas-tugas yang dibebankan. Nah, bahkan ada yang sampai 33 jam. Coba bayangkan kalau 33 jam itu berapa jam sehari itu? Coba bayangkan itu. Sehari lebih. Iya. Okay. Nah, kalau dulu itu 18 jam maksimalnya. Nah, boleh kurang karena belum ada penilaian yang seperti sekarang ini. Jadi masih ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol ya di ruang guru, di bawah-bawah pohon ya. Kemudian kita pergi istilahnya membicarakan masalah keluarga ya, masalah pribadi. Nah sekarang kesempatan itu yang tidak ada karena diburu waktu. Berarti sebenarnya Pak Suherman ini kangen sebenarnya ya untuk ngobrol-ngobrol dengan guru-guru lain begitu. Sangat kangen sekali. Nah makanya kalau sekarang ini untuk menghubungi teman-teman yang sudah lama ya lewat medsos terutama Facebook ya. Kalau WA kan harus ada nomor dulu baru kita bisa hubungi. Nah, tapi alhamdulillah karena teman-teman yang sudah pulang ke Jawa, ke Lombok, ke Bali itu ya bisa kita berhubungan melalui medsos. Medsosnya itu Facebook. Kalau WA itu belum bisa karena kadang-kadang kita nggak punya nomor. Ya. Iya Pak, kita berbicara tentang perkembangan zaman nih Pak. Bagaimana sih tanggapannya Bapak terhadap perkembangan zaman yang dimana teknologi ini kan semakin pesat nih Pak, makin hari ke hari ya. Dan itu juga berdampak pada sistem belajar mengajar di Indonesia. Bagaimana nih tanggapannya Bapak dalam ranah lingkup SMA Negeri 1 ini Pak? Ya sebetulnya perkembangan teknologi itu sangat baik sebetulnya. Cuma kadang-kadang kurikulumnya itu lupa, di situ ada karakter. Sebetulnya kalau hanya kita mengajar itu buka Google apa yang tidak ada. Ya. Mau kita sambil makan, mau kita sambil angkat kaki, mau kita sambil tidur, bisa belajar. Nah, tapi untuk membentuk karakter itu memang kita kan harus duduk, harus beratap muka. Nah, kemudian di dalam dunia pendidikan juga memang ilmu pendidikan itu memang sangat perlu, terutama sikap kita ya terhadap Bapak Ibu guru, kemudian karena nanti hari ini kita menjadi murid, mungkin 4-5 tahun yang akan datang kita akan jadi guru, seperti kami misalnya seperti itu. Jadi sebetulnya pendidikan karakter itu sangat penting. Nah, bukan tidak berkarakter yang sekarang ini, tapi karena mungkin terlalu sibuk dengan
dengan medsos ya, dengan teknologi, akhirnya karakter itu lupa. Ya, sehingga kalau kita ajak ngomong kadang iya, tapi enggak noleh. Nah, zaman dulu itu waktu awal-awal saya itu kalau enggak noleh itu kurang ajar. Ya, tidak sopan, tidak beretika. Nah, sekarang ini itu sudah biasa, bahkan saling membohongi pun biasa. Ditelepon orang tua misalnya, "Di mana kamu?" "Oh, saya di sekolah," padahal di tempat lain misalnya, seperti itu. Nah, jadi mungkin kemajuan teknologi ini bagus menurut saya, asal digunakan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Misalkan HP, mengapa misalnya dilarang bawa HP? Karena memang aspek negatifnya yang dipikirkan. Nah, coba bayangkan kalau kita seharian 24 jam HP. Di sekolah itu hanya 6 jam, 7 jam paling lama misalnya kita. Nah, itu makanya di dalam aturan tata tertib sekolah dilarang bawa HP ke sekolah supaya kita terputus sedikit dengan hal-hal, karena yang kita lihat itu bukan belajar sebelumnya, tapi menonton hal-hal yang tidak. Bahkan banyak laporan yang saya dapatkan, Pak, katanya teman-teman bawa HP itu banyak hal-hal yang tidak baik ditontonkan. Nah, itu sebetulnya. Nah, kalau digunakan secara bijak, teknologi yang ada sekarang, saya yakin kita akan maju. Ya. Jadi harus diseimbangkan ya Pak ya, dengan teknologi yang sekarang dengan sikap-sikap karakter kita juga ya. Ya. Memang kepedulian kita itu harus di situ. Ya. Harus menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan karakter yang kita miliki. Nah, jadi itu dia teman-teman tadi yang mungkin teman-teman masih nanya nih, kenapa sih SMA ini ngelarang kita buat bawa HP? Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Suherman, dampak-dampak negatif kalau kita membawa HP ke sekolah. Nah, Pak, kita masuk dalam yang terakhir nih Pak, sesi pertanyaan terakhir. Mungkin ini lebih ke memberikan inspirasi dan semangat buat teman-teman ya Pak ya. Karena seperti yang kita tahu, jabatan Bapak mungkin akan habis sebentar lagi. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman Semanika, mungkin juga untuk kakak-kakak alumni, bahkan anak-anak bangsa yang mungkin lagi menonton podcast kita pada hari ini nih Pak. Ya, dalam pendidikan tidak mengenal usia ya. Apa istilahnya, long life education. Jadi belajar seumur hidup. Jadi belajar itu dan ibu sampai ke liang lahat ya. Itu ada hadis yang mengatakan seperti itu. Jadi belajar itu jangan sampai berhenti begitu kita selesai mengenyam pendidikan. Belajar itu harus terus dilaksanakan. Nah, kemudian yang paling penting yang menjadi kita itu harus konsekuen dalam hal perkataan maupun perbuatan. Salah satu contoh misalkan, kalau kita datang sekolah jam 7 masuk, maka setengah 7 kita harus sudah siap. Dan minimal 10 menit sebelum bel berbunyi sudah berada di sekolah. Coba bayangkan, kamu nikmati, coba yang rajin ya. Karena saya nikmati. Begitu kita masuk kelas, sebelum guru masuk kelas, itu lebih nikmat ketimbang kita guru masuk di kelas ya, kemudian kita baru menyesuaikan diri dan konsentrasi kita akan terbagi 50-50. Nah, kemudian yang berikutnya ya, dalam hal konsekuen kita harus aturan tata tertib itu harus dilaksanakan. Wajib bagi siswa untuk mengikuti tata tertib sekolah. Kalau hari ini memakai pakaian ini, kita harus ikut. Walaupun itu dibenarkan ya, bahwa memakai baju apa saja asal baju sekolah ya, tapi itu kan ada aturannya. Nah, yang penting yang menjadi pedoman siswa itu adalah tata tertib. Sebetulnya tata tertib itu tidak ada yang satu tata tertib pun supaya menjadi siswa itu menjadi sulit. Misalkan datang tepat waktu, kemudian menggunakan alat-alat yang ada itu dengan bijak, kemudian duduk sesuai dengan tempat duduk, kemudian mengikuti upacara bendera, memasukkan baju. Nah, dan itu nanti akan kalian rindukan setelah kalian tamat. Kemudian yang selanjutnya, hargai bapak dan ibu guru.
Karena tidak akan berkah ilmu kita jika kita tidak menghormati Bapak dan Ibu guru kita. Menghormati tidak harus nunduk kepala, menghormati tidak harus kita bersalaman mencium tangan. Menghormati itu adalah mengikuti kata-kata Bapak dan Ibu guru, apa yang disampaikan tentunya hal-hal yang baik. Tidak ada satu orang pun guru di sekolah SMA 1 ini yang menginginkan anak muridnya celaka, yang menginginkan anak muridnya itu supaya tidak lulus, yang menginginkan supaya anak muridnya itu gagal. Semua menginginkan supaya kalian itu berprestasi. Itu yang harus kita. Jadi semua Bapak Ibu guru menginginkan kalian berprestasi, kalian berhasil dengan cepat, kalian bahagia dan seterusnya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan saran-saran kepada anak-anak generasi yang akan datang. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, sekarang ini zona ya. Zona itu sebetulnya adalah sama yang seperti saya pindahkan sekolah ke depan rumah. Zona itu supaya tidak ada siswa terlambat. Makanya sering saya sampaikan, karena kita ini sudah zona, jangan lagi kita berbicara tentang siswa terlambat. Nggak ada itu, semua sudah dekat-dekat. Kenapa datang dari Empang misalnya? Ada yang dari Muyu, ada dari Lape jauh-jauh. Mereka itu pasti masuknya lewat prestasi. Orang berprestasi pasti karakternya baik. Ya, makanya zona itu sebetulnya selain pemerataan prestasi siswa, tapi itu juga supaya siswa tidak terlambat datang sekolah. Jadi tidak lagi kita bicarakan sekarang sudah 4-5 tahun ini zona ini, masuk tahun kelima. Tidak lagi kita membicarakan masalah siswa terlambat. Yang kita bicarakan sekarang bagaimana meningkatkan prestasi. Ya. Mungkin itu saja ya Pak, Ya. pesan-pesannya. Ya, buat teman-teman tadi pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Bapak Suherman, sekiranya teman-teman bisa terapkan dalam kehidupan teman-teman. Buat yang masih sering telat, yang masih melanggar tata tertib ya Pak ya, itu dihilangkan kebiasaannya. Ayo kita mulai rubah kebiasaan kita untuk mengikuti tata tertib sekolah dan menjalankan sekolah kita dengan penuh kebahagiaan. Ya Pak, terima kasih banyak nih untuk kisah-kisah inspirasinya tadi dan juga masukan-masukannya untuk teman-teman Semanika dimanapun mereka berada dan juga bahkan untuk teman-teman yang pelajar Indonesia yang lagi menonton nih Pak. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kehadirannya ya Pak ya. Mungkin Sama-sama. kita bisa nanya sedikit nih Pak, Boleh. bagaimana sih kesan Bapak untuk pertama kali hadir di podcastnya Semanika nih Pak? Ya, saya terkesan sekali ya karena ini live ya. Saya ada sedikit karena bahasa-bahasa yang kita gunakan mungkin belum pas ya, tapi mudah-mudahan bisa dia maklumi, karena bagaimanapun saya ini adalah seorang guru ya, saya harus bicara apa adanya dan sesuai dengan prinsip saya, jangan takut berkata benar, karena kalau kita sudah benar, istilahnya ya, tidak ada yang akan bisa menuntut kita karena itu memang sesuai aturan ya. Ya mungkin ke depan ya mungkin lebih diapakan lagi ya karena baru tahun ini ada istilahnya podcast kita ya. Nah, selama saya berada di sini ini baru pertama juga saya diwawancarai, kemudian baru pertama juga mungkin baru tahun ini sekolah kita sudah ini kan, ini namanya perkembangan. Nah sehingga kedepannya mungkin lebih ditingkatkan lagi, yang sudah ada dipertahankan. Jangan nanti karena Ibu Yayen bukan pembina lagi bubar ya, itu justru harus ditingkatkan. Nah kemudian mungkin kalau ada yang baru ya teman-teman kalian yang ini, memang kita harus mendukung semua ya program-program sekolah. Karena tidak mungkin program itu dibuat oleh sekolah kalau itu hanya keinginan kepala sekolah. Nah, karena semua program yang ada di sekolah itu dirapatkan. Kemudian minta pendapat pada Bapak Ibu dan bahkan siswa sekalipun ya. Nah, supaya program itu bisa berjalan dengan baik. Demikian.
Ya, terima kasih sekali lagi Pak untuk apresiasinya terhadap podcastnya Semanika. Nah teman-teman, itu dia tadi isi dari podcast hari ini. Semoga apa yang baik yang sudah disampaikan tadi teman-teman petik, teman-teman jadikan prinsip untuk hidup teman-teman. Mungkin sekian saja dari kami, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. This is Semanika Talk. Let's talk.